Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita belajar sedikit tentang regresi polinomial. Baik, sedikit tentang regresi polinomial. Regresi polinomial itu adalah salah satu model regresi yang kita gunakan di saat pola hubungan antar variabel X dan Y mengikuti bentuk parabola. Secara umum, model regresi polinomialnya seperti ini. Ini adalah model regresi polinomial ORDP dengan satu variabel bebas. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke contoh soalnya. Kita buka Excel kita. Nah, di sini saya sudah punya contoh soal. Ini adalah contoh soal set data berukuran N12 yang merupakan pengukuran hasil panen padi yang diberikan jumlah pupuk yang berbeda. Di sini ada dua variabel. Variabel X ini adalah jumlah pupuk dalam kilogram, sedangkan variabel Y adalah jumlah padi dalam kilogram juga. Nah, di sini kita input datanya seperti ini, data X dan data Y. Di sini kita akan mencari model regresi yang sesuai dengan kasus ini. Nah, kalau untuk mencarinya kita dengan cara teman-teman ikut langkah-langkah berikut. Sebelumnya kita blok dulu data X dan data Y, kemudian kita klik insert. Nah, di bagian diagramnya ini kita pilih diagram yang pertama di scatter plotnya ini. Nah, setelah muncul gambar seperti ini, kita sesuaikan ukurannya saja supaya gampang. Di sini kita klik tanda plus di sudut kanan atas ini, kita berikan checklist pada trend line-nya. Setelah itu kita double klik pada trend line-nya, akan muncul format trend line di sebelah kanan seperti ini. Nah, di sini kita pilih option yang ada diagramnya. Nah, untuk menampilkan persamaan regresinya kita checklist pada pilihan ini. Sedangkan untuk menampilkan koefisien determinasinya kita checklist pada kolom yang ini. Nah, di sini kita lihat nilai regresinya itu hanya 0,31. Nah, itu dalam arti bahwa regresi linearnya nilainya hanya 31%. Nilai maksudnya variabel X hanya dapat menjelaskan 31% dari variabel Y. Nah, di sini kita akan mencari nilai regresi yang sesuai dengan kasus ini, nilai yang mendekati angka 1. Nah, di sini kita lakukan lagi hal yang sama seperti langkah-langkah yang sama seperti tadi. Kita klik insert di kolom diagramnya, kita pilih diagram pertama. Kita checklist di trend line-nya, klik 2 kali di trend line-nya ini. Setelah itu kita pilih diagram yang ini. Nah, di sini kita menggunakan regresi polinomial. Nah, di sini kita menggunakan polinomial order kedua. Setelah itu kita checklist di kolom yang tadi juga untuk menampilkan nilai regresinya. Nah, di sini kita lihat teman-teman, nilai regresinya meningkat. Yang tadinya hanya 0,31, di sini dia meningkat jadi 0,7. Nah, teman-teman bisa lihat, bisa teman-teman bandingkan. Di sini kita bisa melihat bahwa regresi polinomial lebih cocok atau lebih sesuai dibandingkan regresi regresi linear, teman-teman. Nah,
Di sini kita akan ulang sekali lagi untuk mencari nilai yang terdekat dengan angka 1. Kita lakukan lagi satu kali lagi teman-teman ya. Kita blok lagi data-data yang sudah kita input. Nah, di sini kita menggunakan polinomial order ketiga, kita naikkan satu order. Terus kita checklistkan untuk menampilkan itunya nilai regresinya. Nah, di sini teman-teman boleh lihat bahwa nilai regresinya ini lebih mendekati ke angka 1 di sini di regresi polinomial order ketiga. Nilainya mencapai 0,93. Nah, di sini teman-teman boleh melihat perbandingannya. Di sini regresi polinomial order ketiga nilainya lebih sesuai, mendekati angka 1, berarti dia lebih sesuai untuk kasus yang ini. Oke, mungkin itu contoh soal dari saya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa cari contoh soal lain untuk dipraktekkan di rumah, jangan hanya dinonton saja supaya bisa lebih paham. Sekian dari saya, terima kasih.